Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi, dan insya Allah kita akan membicarakan tentang salam atau ucapan salam. Dalam surah An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu mendapatkan penghormatan atau suatu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala perbuatan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada kita untuk menjadi orang yang berbudi, menjadi orang yang melakukan kebaikan. Apabila ada orang memberi penghormatan kepada kita, yaitu dengan ucapan salam, Assalamualaikum, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Yang diajarkan oleh Allah, orang memberi Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dan kalau ada orang yang memberi salam Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab juga lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ujung ayat tadi memberitahu Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala yang kamu lakukan. Artinya apa? Artinya jika ada orang memberikan sesuatu yang baik kepada kita, balaslah kebaikan itu. Minimal kita balas yang sama. Dia bagi salam, kita jawab juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi lebih baik lagi kalau jawaban itu lebih daripada yang dia beri. Subhanallah. Dan itu merupakan simbolik daripada kata salam, menjadikan semua perkara. Orang beri kita sesuatu, kita lebih memberinya. Kalau uang umpamanya orang beri 5 ringgit, minimal kita akan bagi dia 7 ringgit. Sama tak apa 5 ringgit, tapi kita beri lebih 6 ringgit, 7 ringgit, 10 ringgit, ya, sampai berlipat ganda. Sebagaimana sifat Allah juga yang memberi kepada orang berbuat baik akan diberi berlipat ganda kepada hambanya tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu ketika di dalam satu majelis, tiba-tiba datang seorang dan mengucapkan Assalamualaikum, kemudian duduk. Rasulullah mengatakan dia mendapatkan 10 ganjaran. Tiba-tiba datang seorang lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata dia dapat 20 ganjaran. Kemudian datang lagi seseorang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk. Maka Rasulullah mengatakan dia mendapatkan 30 ganjaran ataupun 30 kebaikan. Inilah. Ya. Dan Rasulullah selalu menggalakkan, mengajarkan, memberitahukan kepada kita untuk selalu memberi salam. Sehingga ada dalam satu hadisnya yang menyatakan hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Tapi kali ini saya sebutkan yang satu saja. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu kepada sesama orang Islam, salim alaih, berikanlah salam kepadanya. Ya. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada juga daripada hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan yang artinya adalah apabila kamu bertemu dengan saudara kamu, yaitu sesama orang Islam, berilah salam ke atasnya. Inilah ya, ajaran daripada Nabi, bertemu dengan sesama orang Islam, saudara kita, berilah salam kepadanya.
Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini jangan kita perkecilkan soal salam. Sebab ada orang masuk Islam, mendapatkan hidayah, sebab mendengar perkataan salam, mengkaji, memahami, akhirnya dapat hidayah daripada Allah berkat sebab ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan ada seorang yang bernama Salman. Maaf, ini nama samaran. Dia bukan orang Islam, namun banyak bergaul dengan orang-orang Melayu yang tentunya beragama Islam. Biasanya memang dia sudah lama dia dengar orang Islam selalu mengucapkan salam, tapi dia tak ambil peduli. Namun suatu ketika dia berpikir, kenapa orang Islam kalau bertemu dengan sesama orang Islam selalu memberi salam? Ini umumnya. Meskipun ada yang sebagian mungkin tak bagi salam, tapi secara umum orang Islam kalau bertemu dengan orang Islam memberi salam. Bahkan tak kenal pun memberi salam juga. Karena yang diajarkan Nabi begitu. Bukan seperti saya, tuan-tuan ini kalau ketemu yang kenal barulah bagi salam. Tapi kalau ketemu yang tidak kenal pura-pura tak tahu. Tak betul. Nabi ajarkan berilah salam kepada sesama orang Islam, baik yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Subhanallah. Hebat ajaran Nabi ini. Kembali pada cerita Salman tadi. Hingga suatu ketika karena dia merasa heran kenapa orang Islam ini kalau ketemu sama Islam bagi salam, tetapi kalau ketemu dengan orang yang bukan Islam, dia tak bagi salam. Dia kata selamat pagi, good morning, dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertanya dengan seorang temannya. Sama-sama kerja, temannya itu bernama Muhammad Ammar. Dia bertanya kepada Muhammad Ammar ini. Muhammad Ammar ini orang yang soleh, orang yang alim, orang yang baik. Ketika ditanya itulah dia memberikan penerangan. Karena dia paham dan dia tahu arti dan makna salam. Dia ceritakan Assalamualaikum adalah salam sejahtera, selamat, sehat bagi kamu. Warahmatullah. Dan mudah-mudahan kau mendapatkan rahmat, kasih sayang, kecintaan daripada Allah. Wabarakatuh. Dan dapat keberkatan daripada Allah. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, bahkan yang dimiliki kamu sekalian dapat bimbingan daripada Allah sehingga memberi keuntungan, barokah, az-ziyadah alal khair, yaitu ziyadah anil khair. Ziyadah artinya kelebihan atau dilebihkan, al khair artinya kebaikan. Kebaikan yang kamu dapat, kenikmatan yang Allah beri akan bertambah manfaatnya, barokahnya, kelebihannya, kegunaannya. Wah, hebat teman-teman. Sehingga Salman ini termenung dan terfikir begitu hebatnya. Dan dia mulai mengkaji siapa yang mengajarkan. Mulai bertanya mula-mula kepada Muhammad Ammar, siapa yang mengajarkan ini salam? Maka dijawab Rasulullah SAW, Nabi kami, Nabi yang terakhir, Nabi yang penutup para Nabi dan Rasul, Nabi yang rahmatan lil alamin. Maka Salman pun mengkajilah tentang Muhammad SAW. Dia bertanya, tengok di Google tentang Muhammad dan lain sebagainya. Akhirnya dia menemukan sosok siapa itu Muhammad. Yang menurut kajian dia, sejarah tentang Nabi itu orang yang ummiyun, buta huruf. Nabi itu tidak berpendidikan secara formal ataupun tidak formal. Tak ada yang pernah mengajar Nabi dan Nabi pun tidak pernah sekolah. Tapi kenapa mampu mengajarkan umatnya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terfikir oleh dia, mustahil, tidak mungkin Muhammad ini yang mengajar. Karena selama ini yang dia dengar tentang Muhammad, maaf, negatif, yang tak bagus. Islam tak bagus, Muhammad tak bagus. Muhammad yang menulis, Muhammad yang membuat Quran, Muhammad yang ini berbagi-bagi lagi. Setelah dikaji, barulah dia menemukan kenapa Muhammad yang ummiyun, buta huruf, tapi mampu mengajarkan umatnya kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan orang biasa. Ini bukan ajaran biasa. Dan ini bukan buatan Muhammad itu sendiri. Akhirnya sering minta kepada Tuhan yang selama ini dia juga beriman meskipun dia bukan orang Islam, maka menemukan jawabannya itu. Bertemulah dia
kalau begitu Muhammad ini pasti orang yang istimewa, orang yang hebat, dan benar dia seorang utusan dan yang mengajarkan pasti Tuhannya Muhammad, dan kemudian dia kenallah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh orang-orang Islam. Akhirnya tertarik dia pada Islam dan mulailah mendekati Islam, mengkaji, memahami, dan alhamdulillah berkat hidayah daripada Allah, Salman menjadi saudara kita, menjadi orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tuan-tuan, inilah puan-puan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan yang bermaksud, ya, sesungguhnya seutama manusia bagi Allah ialah sesiapa yang memulakan memberi salam. Subhanallah. Memberi salam itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam itu adalah wajib. Sampai begitu. Kenapa? Karena yang memberi salam itu berarti memulakan sesuatu kebaikan. Kalimat selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, ataupun good morning, itu adalah kalimat-kalimat yang baik juga. Tetapi lebih baik lagi kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi orang Islam. Kenapa? Sebab yang pertama ketika itu adalah, ya, berarti dia telah mengikuti ajaran Islam, ajaran daripada Allah dan ajaran dari Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua berarti ikut sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri berbuat demikian. Nabi ajarkan kepada kita dan Nabi pun melakukan juga. Dan yang ketiga adalah mendoakan orang lain. Lebih-lebih lagi, ini yang kadang-kadang saya, teman-teman dan teman-teman, keliru. Sama orang lain rajin bagi salam. Sama cikgu, sama ustadz, sama ustadzah bagi salam. Tapi sama emak sendiri tak bagi salam. Sama ibu sendiri tak bagi salam. Bapak sendiri, adik sendiri, abang, padahal salam itu adalah doa. Oh, rugi sekali. Oleh karena itu mulai sekarang kita pahami dan kita ketahui bahwa kita perlu memberi salam. Dan itu anjuran Nabi, banyak hadis-hadis. Afsus salam, diceritakan Nabi selalu menganjurkan bagi salam. Salam dalam konteks memberi salam, Assalamualaikum, salam dalam konteks menyebarkan kedamaian, keamanan. Islam adalah agama yang damai, sehingga orang Islam mesti memberi kedamaian di sekitar dia. Tuan-tuan dan puan-puan, masih banyak sebenarnya perkara salam ini, ya. Ada tentang dibicarakan masalah kepada siapa kita memberi salam, ya. Kemudian diutamakan keutamaan-keutamaannya memberi salam. Boleh tak kita menjawab salam di orang bukan Islam dan lain sebagainya, tapi saya tak mau memperpanjangkan. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan yang kita lengkapkan tentang masalah salam. Yang penting sekarang ini adalah kita tahu kepentingan memberi salam dan mulakan kita memberi salam kepada orang-orang Islam, baik yang kita kenal ataupun tidak, lebih-lebih lagi pada keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.